Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Anak kelas 3. Hari ini Miss Aminah akan membahas tentang pembelajaran kita yang minggu kemarin ya, pekan kemarin ya. Ada tugas menentukan simetri lipat bangun datar. Ada beberapa yang sudah paham dan ada beberapa yang belum paham. Oke. Hari ini Miss Aminah akan menjelaskan kembali apa sih yang dimaksud dengan simetri lipat. Coba teman-teman lihat buku tematik 3G halaman 36. Di situ ada pengertian bahwa simetri lipat adalah garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar dan sebangun. Oke. Kemarin ada tugas pada halaman 36 yaitu menentukan jumlah simetri lipat pada bangun datar berupa persegi, persegi panjang, segitiga sama sisi, jajar genjang, dan trapesio. Hari ini kita akan cek lagi jawaban teman-teman apakah sudah benar. Kita lihat ya. Kita mulai dari yang pertama adalah persegi. Persegi itu ciri-cirinya adalah memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ya, apa yang tadi kembali lagi apa yang dimaksud dengan simetri lipat? Garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar dan sebangun. Ingat, garis yang membagi. Kita coba ya, kita lipat. Kita tentukan lipatan persegi. Yang pertama, posisinya harus kedua bagiannya harus sama. Yang pertama kita lipat garis yang pertama, simetri pertama. Kemudian kita buat lagi yang kedua. Kita buat lagi yang ketiga. Kita buat lagi yang keempat. Berarti persegi memiliki berapa simetri lipat? 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 simetri lipat. Stop, cut. Oke. Berikutnya persegi panjang. Oke, kita tentukan simetri lipat persegi panjang. Ciri-ciri persegi panjang, dia memiliki dua sisi panjang yang saling berhadapan dan sisi lebar yang saling berhadapan. Kita tentukan langsung ya. Kita lipat sama bagiannya, posisi atas dan bawah sama. Kemudian lipatan yang kedua. Berarti simetri lipat persegi panjang ada berapa? 1, 2, 3 sama sisi. Ciri-ciri segitiga sama sisi yaitu memiliki sisi, ketiga sisinya itu sama panjang. Misalkan 10 cm berarti ketiga sisi kanan, kiri, dan bawah itu 10 cm. Dan ada lagi, ada segitiga sama kaki. Nanti kita bahas di bawahnya ya. Bedanya segitiga sama kaki adalah kanan dan kiri sisinya itu sama panjang. Sedangkan yang di bawah itu lebih panjang. Ya, kalau sama kaki sisi kanan dan sisi kiri panjangnya sama, sedangkan di bawahnya itu lebih panjang. Kita tentukan simetri lipat segitiga sama sisi. Yang pertama, lipatan harus dibagi dua menjadi bagian yang sama dan simetris. Tidak boleh ada sisa-sisa ya. 1, kemudian 2, kemudian 3. Jadi segitiga sama sisi memiliki 1, 2, 3. Memiliki 3 simetri lipat. Kita lanjutkan ke segitiga sama kaki.
Cirinya sisi kanan dan sisi kiri panjangnya sama. Sedangkan sisi yang paling bawah itu lebih panjang. Kita tentukan simetri lipat dari segitiga sama kaki. 1. Apakah masih bisa lagi? Coba ya. Ini termasuk bukan? Bukan, karena di sini ada kelebihan. Bagian yang sini dengan bagian sini tidak sama, makanya dia tidak termasuk simetri lipat. Yang termasuk hanya pada posisi ini, karena depan dan belakang sama. Jadi segitiga sama kaki memiliki satu simetri lipat. Oke. 3, 1. Berikutnya yaitu bangun datar jajaran genjang atau jajar genjang. Jajar genjang itu memiliki ciri-ciri, memiliki dua rusuk atau sisi yang sejajar, atas dengan bawah sejajar, samping dengan samping kiri dan kanan sejajar. Kemudian langsung saja kita tentukan simetri lipatnya. Coba kita lipat seperti ini. Apakah sama bagiannya? Tidak. Kenapa tidak? Lihat, ada sisa. Tidak sama. Kemudian berarti ini bukan termasuk simetri lipat. Kita coba lagi. Apakah ini termasuk simetri lipat dari jajar genjang? Tidak. Kenapa alasannya? Karena kedua bagiannya tidak sama dan tidak sebangun. Posisi yang depan seperti ini, yang belakang lebih sisa sedikit. Berarti dia bukan termasuk simetri lipat. Berarti jajaran genjang tidak memiliki simetri lipat. Oke, tidak memiliki simetri lipat. Lanjut, kita lanjutkan ke trapesium. Kemarin ada beberapa teman kita yang menjawab dan menggambar trapesium. Itu ada yang trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Jadi Miss Amina di sini menggambarkan dua jawaban itu. Miss Amina benarkan karena kemarin instruksinya adalah hanya trapesium. Sama seperti segitiga sama sisi, tapi ada juga yang menjawab segitiga sama kaki. Makanya Miss Amina juga beri keterangan di sini. Ya, kita lanjutkan ke trapesium sama kaki. Trapesium itu sama seperti jajar genjang, dia memiliki rusuk yang sejajar, atas dan bawah, tapi panjangnya tidak sama, ya. Atas yang bawah tidak sama, atas lebih pendek, bawah lebih panjang. Dikatakan sama kaki karena kakinya sama panjang, sisi kanan dan sisi kiri sama panjang. Kita lanjutkan ya, kira-kira mana ya simetri lipatnya? Coba kita tekuk. Apakah ini termasuk simetri lipat? Bukan. Kenapa? Karena bagian yang belakang tidak sama dengan yang di depan, tidak simetris, tidak sebangun. Berarti ini bukan simetri lipat. Oke, kita lanjutkan. Coba dengan percobaan yang kedua. Apakah ini termasuk simetri lipat dari trapesium sama kaki? Ya, ini termasuk simetri lipat karena kedua bagiannya sama besarnya dan sebangun, tidak ada sisanya. Berarti simetri lipat dari trapesium sama kaki ada satu, ya. Ada satu. Next, berikutnya ada trapesium siku-siku. Dikatakan siku-siku karena sudutnya ada sekitar 90 derajat. Ya, coba kita lihat. Apakah sama lipatannya? Apakah simetris? Tidak, karena bagian belakang ada sisa, tidak sama dengan bagian depan. Kemudian kita lipat seperti ini. Sama tidak? Tidak. Berarti trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Berarti zero, ya.
tidak memiliki simetri lipat. Berikutnya, belah ketupat. Belah ketupat itu memiliki 4 rusuk atau sisi. Ya, rusuknya itu sama panjang. Sudut saling berhadapan tuh memiliki sudut yang sama. Nah, di atas dengan bawah itu sudutnya sama, kanan dan kiri sudutnya sama. Oke, kita tentukan simetri lipat dari belah ketupat. Apakah termasuk simetri lipat? Ya, termasuk. Ini 1. Berikutnya 2. Bisa lagi nggak kira-kira? Oh, tidak bisa. Berarti kita hitung ada berapa simetri lipatnya? 1, 2. Belah ketupat memiliki 2 simetri lipat. Dan Miss-nya menambahkan 1 lagi bangun datar, yaitu layang-layang. Layang-layang itu memiliki 4 rusuk. 2 rusuk sama panjang. Yang pertama rusuknya pendek, yang ke belakangnya adalah rusuknya panjang. Kedua rusuknya sama panjangnya. Yang pertama pendek, yang kedua panjang. Kemudian kita tentukan simetri lipat dari layang-layang. Nah, pernah main layang-layang kan kalian? Oke. Coba kalau kita tekuk seperti ini, termasuk tidak? No. Ini bukan simetri lipat. Karena bagian ini lebih kecil, bagian ini lebih besar. Dia tidak sebangun. Berarti dia bukan termasuk simetri lipat. Kita coba lipatan seperti ini. Set. Sama tidak? Depan dan belakang. Sama tidak? Sama. Berarti layang-layang memiliki berapa simetri lipat? Hanya 1 simetri. Baik, kita buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Masih ingat apa yang dimaksud dengan sumbu simetri lipat? Sumbu simetri lipat adalah garis yang membagi bangun datar menjadi 2 bagian yang sama besar, dan sebangun. Dari yang tadi kita praktekkan, mulai dari persegi sampai layang-layang, kita sudah menentukan bahwa simetri lipat untuk persegi memiliki 4 simetri lipat. Persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Segitiga sama kaki memiliki 1 simetri lipat. Sedangkan jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Trapesium sama kaki memiliki 1 simetri lipat. Trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Belah ketupat memiliki 2 simetri lipat dan layang-layang memiliki 1 simetri lipat. Dari ke-9 bangun datar ini, ingat hanya poin ini nih yang tidak memiliki simetri lipat. Sampai di sini kesimpulan Miss Aminah. Mudah-mudahan dengan video ini memudahkan anak-anak paham memahami materi simetri lipat pada bangun datar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.